Tiba-tiba kepalanya menoleh tepat ke arah Arini dan bibirnya terlihat lebih tersenyum. Sebelum lanjutin cerita, jangan lupa like, subscribe, dan komen dulu ya. Kalian pernah dengar tentang cerita penunggu di dalam boneka? Jadi, gini ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada seorang gadis bernama Arini. Arini ini sangat menyukai boneka. Di kamarnya terdapat banyak sekali boneka, dari yang terkecil sampai yang besar. Tapi ada satu boneka yang sangat istimewa untuk Arini, yaitu boneka perselen bergaun putih, bermata besar, dan bibirnya terlihat selalu tersenyum. Boneka ini ia beli dari pasar loak, dari seorang nenek tua yang hanya berkata singkat, "Rawat baik-baik ya, dia tidak suka ditinggal sendirian," kata si nenek. Arini hanya tertawa kecil saat mendengarnya. Namun, sejak boneka itu sudah dibawa ke rumahnya Arini, ada banyak hal-hal janggal di rumahnya. Malam itu, pukul 2 dini hari, Arini terbangun. Ia mendengar suara gesekan pelan di lantai kamar, seperti ada sesuatu yang diseret. Pelan, ketika ia menoleh, boneka itu sudah tidak ada di rak tempatnya. Boneka itu sekarang ada di lantai, menghadap ke tempat tidur Arini. Padahal sebelum tidur, ia yakin sekali ia telah meletakkan boneka itu di rak tempatnya. Arini hanya mengira boneka itu jatuh, lalu ia mengembalikan boneka itu ke tempatnya. Lalu Arini tidur kembali. Namun, ketika dia akan memejamkan mata, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan, seperti jari keramik yang sedang memukul kayu. Ia pelan-pelan membuka matanya kembali. Boneka itu tiba-tiba sudah terjatuh kembali ke lantai. Tapi, mata boneka itu tertuju kepada Arini, dan bibirnya tersenyum lebih lebar ke arah Arini. Sejak malam itu, rumah mulai dipenuhi dengan keadaan yang ganjil. Lampu sering berkedip sendiri, terdengar suara langkah kecil di lorong, dan terkadang terdengar suara anak kecil yang terkikik dari arah dapur. Namun yang paling sering, Arini melihat boneka itu berpindah tempat dengan sendirinya, seperti di dapur, di meja makan, di depan kaca kamar mandi. Arini mengira itu ulah ayah dan ibunya. Sampai pada suatu malam, ibunya mendengar suara kursi yang diseret dari arah dapur. Ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa, hanya ada boneka kecil itu di atas meja dapur. Arini akhirnya mencari tahu tentang boneka itu. Ia kembali ke pasar loak. Arini mencari nenek penjual boneka itu. Namun nenek itu sudah tidak ada, kata penjual yang lain. Nenek itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Namun bagaimana mungkin? Arini baru saja bertemu dengan nenek itu 1 bulan yang lalu. Orang pria di pasar itu akhirnya bercerita kepada Arini. Dulu nenek itu punya seorang cucu perempuan. Anak itu pendiam dan dia suka main boneka perselen. Suatu hari anak itu meninggal karena terjatuh dari tangga. Sejak saat itu, nenek itu tidak mau berpisah dengan boneka kesayangan cucunya. Dia percaya arwah cucunya masih ada di dalam boneka itu. Dan sebelum meninggal, nenek itu pernah berkata, siapapun yang kelak memelihara boneka ini, jangan pernah meninggalkannya sendirian dan jangan pernah membuangnya. Malam itu hujan deras. Arini memutuskan untuk mengembalikan boneka itu ke pasar. Dia memasukkannya ke dalam kardus dan meletakkannya di ruang tamu. Namun sedang hendak tidur, dia mendengar suara isakan kecil, pelan, seperti suara anak kecil yang menahan tangis. Suara itu berasal dari ruang tamu. Dengan jantung yang berdegup kencang dan merinding, Arini mendekat perlahan ke kardus boneka itu. Tiba-tiba kardus itu bergerak sendiri dan terdengar suara dari dalam kardus itu. Jangan tinggalkan aku tidak suka sendirian. Ketika kardus itu dibuka, boneka itu tiba-tiba sudah berdiri dan matanya tiba-tiba terlihat kosong. Mata itu tampak hidup dan kini senyumannya sangat lebar. Sejak malam itu, tetangga sering melihat anak kecil yang duduk di depan rumah Arini. Sementara di kamar Arini, boneka perselen itu masih ada.